Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas murai batu ngempos gara-gara di track. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Tema kali ini adalah murai batu ngempos gara-gara di track di rumah ya, teman-teman. Jadi konsen kita adalah menangani murai batu yang ngempos saat dilombakan. Ini sering terjadi banyak banget permasalahan ya di perlombaan, mulai dari murai batu tidak mau bongkar materi, murai batu yang ngetem ya, atau bisa dibilang murai batu yang kerjanya itu tidak maksimal atau ngempos. Ngetem juga bisa dibilang ngempos, hanya pasang badan juga bisa, dan banyak hal lainnya, sampai murai batu itu tidak mau bongkar isian atau mengeluarkan materi yang sebagaimana kita harapkan sebagai perawat burung murai batu. Ini penyebabnya sepele, terkadang kita tidak menyadarinya. Seperti memancing dengan MP3 ini juga bisa menjadi salah satu sebab untuk membuat murai batu kita tidak bisa kerja maksimal saat di lomba. Murai batu yang kerjanya kurang maksimal itu eh, biasanya diakumulasi dari rawatan harian, seperti perawatan harian yang kurang tepat. Untuk pemberian EF dan, perawatan untuk memaksimalkan burung murai batu, mungkin di kalangan kita sudah pandai semualah. Saya pikir sudah lebih dari jago, akan tetapi sedikit sekali yang paham kondisi burung murai batu kita untuk, istirahat sebanyak mungkin ketika orientasinya untuk lomba atau untuk kontes. Murai batu yang orientasinya untuk lomba atau untuk kontes, sebaiknya tidak di-track saat di rumah. Tidak dipancing menggunakan suara burung murai batu lain atau sejenisnya yang sifatnya adalah ancaman atau tembakan. Murai batu seperti ini layaknya memang harus benar-benar diistirahatkan full di rumah. Karena untuk harian saja sudah ada perawatan seperti, ada penjemuran, ada pengumbaran ya. Jadi burung murai batu yang sudah dijemur, sudah diumbar itu, sudah mengeluarkan tenaga yang banyak. Jadi dia benar-benar butuh untuk istirahat, selebihnya untuk istirahat dan pengondisian. Pemberian EF pun untuk harian juga tidak boleh terlalu banyak karena ditakutkan burung murai batunya akan gacor, dan ketika burung murai batunya gacor saat di rumah, maka ditakutkan nanti burung murai batu kita akan ngempos atau tidak bisa kerja maksimal ya saat di lomba nanti. Oleh karena itu kita benar-benar harus menjaga ya untuk, murai batu kita tetap stabil, teman-teman. Oleh karena itu benar-benar ya untuk murai batu yang, dilombakan tadi tidak boleh di-track. Kalau di-track itu banyak banget kendala, seperti terlalu lamanya saat kita, eee, nge-track burung ya, teman-teman. Nah, murai batu yang ngempos tadi, maka tidak akan bisa kerja maksimal teman-teman saat dilombakan.
murai batu yang sering di-track di rumah biasanya cenderung dia kerjanya itu, tidak akan tuntas saat di lomba. Terkadang kerja, terus ada jeda atau ngempos atau orang bisa dibilang ngetem, ya, hanya pasang badan ya dan sebagainya. Lantas untuk menghadapi murai batu yang demikian ya jalan satu-satunya harus benar-benar dikondisikan total, dipuasakan 1 bulan untuk tidak dilombakan, tidak didengarkan atau diperlihatkan burung murai batu lain atau burung apapun itu. Kecuali untuk masteran sendiri ya, paling masteran kecil-kecil aja. Masteran kecil-kecil bisa diberikan ya, tapi dengan catatan harus tidak boleh terlalu keras ya, tidak boleh terlalu keras untuk murai batu itu. Harus diperdengarkan pelan-pelan saja dan ini benar-benar dikondisikan dalam 1 bulan full, tidak boleh, kurang ya teman-teman, harus konsisten juga untuk memuasakan burung murai batu itu. Karena kalau burung murai batu yang tidak kondisi dipaksa untuk lomba, maka hasilnya pun tidak akan bagus, yakni ya nanti seperti nebo, seperti ngeruji ya, murai batu, ngejar lawan, mematung ya, hanya pasang badan saja. Nah, murai batu seperti inilah yang, perlu kita kondisikan teman-teman. Tidak boleh, kita melombakan terus-menerus bahkan sampai seminggu sekali ya, ini namanya kita, merusak murai ya secara perlahan. Mungkin untuk saat ini murai kita masih bisa kerja, untuk saat ini juga murai kita mungkin masih bisa, juara ya, tapi kita tidak tahu ke depannya. Kalau pengen murai batunya awet ya dalam jangka panjang ke depan, teman-teman juga harus paham betul bahwa pengondisian itu di atas perawatan, di atas segalanya dalam kita mengupayakan murai batu itu untuk, tetap dalam keadaan on fire gitu loh. Jadi perlu dipahami juga, saya sering banget bilang murai batu itu makhluk hidup yang mana tentu butuh istirahat ya, butuh, recovery factor-nya, butuh, eee, recovery tenaganya agar murai batu tadi juga bisa memuntahkan materi, bisa mengeluarkan isian dan, neken lawan. Jadi jangan, menggoda murai batu saat di rumah, apalagi ngetrek-ngetrek murai batu yang tidak ada aturannya. Tapi kalau teman-teman bisa memastikan bahwa ngetreknya ada waktunya di bawah 10 menit, itu mungkin tidak terjadi masalah ya. Asalkan, ngetreknya juga tidak setiap hari atau setiap waktu. Benar-benar harus banyak istirahatnya ya, banyak istirahatnya untuk murai batu yang orientasinya untuk ke lomba. Kiranya cukup ya teman-teman ya untuk ngetrek murai batu itu tidak dibenarkan. Terima kasih ya. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.